Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Dasar-Dasar Sains dan Teknologi Ruang 7 Sistem Informasi beranggotakan Saya Ilham Jasadi. Saya Haikal Dika. Saya Sadam Fitra. dan saya Andrew Silalahi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teknologi dan Sumber Teknologi. Isi materi yang pertama itu adalah teknologi dan sumber teknologi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Teknologi. Di era perkembangan teknologi seperti sekarang, masyarakat banyak yang sudah memanfaatkan teknologi dalam kegiatannya sehari-hari. Berbagai sektor pun sudah memanfaatkan teknologi untuk membantu kegiatannya. Secara umum, pengertian teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dan menciptakan alat hingga metode pengelolaan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Selain itu, Pak Ali pun memiliki pengertian tersendiri tentang teknologi. Seperti contohnya dari Miarso, yang menyatakan bahwa pengertian teknologi ialah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang tidak terpisah dari produk lain yang sudah ada. Hal itu, teknologi merupakan bagian integral yang terkandung dari sistem itu. Pengertian teknologi ialah pembahasan sistematis atas seni terapan atau pertukangan. Hal ini mengacu pada literatur dari Yunani yang menyinggung mengenai teknologia yang berasal dari kata tekne yang berarti wacana seni. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian teknologi itu ialah suatu metode ilmiah dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan. Baiklah, sumber teknologi. Sumber teknologi. Penggunaan oleh manusia dimulai dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Penemuan prasejarah tentang kemampuan mengendalikan api telah menaikkan ketersediaan sumber-sumber pangan, sedangkan penciptaan roda telah membantu manusia dalam berpergian dan mengendalikan lingkungan mereka. Perkembangan teknologi terbaru, termasuk diantaranya yaitu mesin cetak, telepon, dan internet telah memperkecil hambatan fisik, komunikasi, dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala global. Tetapi tidak digunakan untuk tujuan damai. Pengembangan senjata penghancur yang semakin hebat telah berlangsung sepanjang sejarah pentungan sampai senjata nuklir. Teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Di banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, termasuk ekonomi global masa kini, dan telah memungkinkan bertambahnya kaum senggang. Banyak proses teknologi menghasilkan produk sampingan yang tidak dihendaki yang disebut pencemar dan menguras sumber daya alam, merugikan dan merusak bumi dan lingkungannya. Macam penerapan teknologi telah mempengaruhi nilai suatu masyarakat dan teknologi baru seringkali mencuatkan pertanyaan-pertanyaan etika baru. Sebagai contoh, meluasnya gagasan tentang efisiensi dalam konteks produktivitas manusia, suatu istilah yang pada awalnya hanya menyangkut permesinan. Contoh lainnya adalah tantangan norma-norma tradisional, bahwa keadaan ini membahayakan lingkungan dan mengucilkan manusia. Penyokong paham-paham seperti transhumanisme dan teknoprogresifme memandang proses teknologi yang berkelanjutan sebagai hal yang menguntungkan bagi masyarakat dan kondisi manusia. Tentu saja, paling sedikit hingga saat ini diyakini bahwa pengembangan teknologi hanya sebatas bagi umat manusia, tetapi kajian-kajian ilmiah terbaru mengisyaratkan bahwa primata lainnya dan komunitas telah mengembangkan alat-alat sederhana dan belajar untuk mewariskan pengetahuan mereka kepada keturunan mereka. Baiklah, sekian tentang teknologi dan sumber teknologi. Selanjutnya untuk itu teknologi pentingnya serta pengaruhnya pada budaya akan disampaikan kepada teman. Saya sampaikan Ilham Jasadi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi, saya akan mengulas kembali tentang teknologi, pentingnya teknologi, serta pengaruhnya pada budaya.
seperti yang kita tahu, teknologi sudah ada sejak zaman dahulu kala. Teknologi yang pertama kali adalah di bumi adalah jungkit, yaitu alat untuk memindahkan batu besar yang digunakan oleh nabi kita. Yang pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Seiring dengan berjalannya waktu, manusia berpikir untuk dapat membuat sesuatu yang dapat memudahkan mereka dalam kegiatan mereka sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, teknologi merupakan suatu bentuk upaya dan inovasi manusia untuk membuat berbagai alat yang dapat memudahkan dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan manusia. Jadi langsung saja, teknologi mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam kehidupan. Akan saya sebutkan beberapa hal mengenai pentingnya teknologi. Salah satunya yaitu teknologi sebagai media komunikasi dan informasi. Seperti yang kita ketahui selama ini, pada saat ini komunikasi jarak jauh adalah hal yang mudah, mengingat bahwasanya teknologi saat ini sudah sangat maju, khususnya pada bidang informasi. Kita sudah bisa mengirim pesan hanya lewat handphone genggam, kita bisa menggunakan sosial media, dan mengetahui segala informasi melalui internet. Dan selanjutnya, peran teknologi juga sangat penting terutama pada bidang transportasi. Seperti yang kita tahu, perlu disebutkan bahwa teknologi transportasi saat ini sudah jauh berkembang. Sekarang kita sudah dapat berpergian jauh antar kota dengan mobil, kereta api, dan transportasi lainnya gitu. Bahkan kita sudah bisa berpergian jauh antar negara dengan menggunakan pesawat dengan lebih cepat yang saat ini sudah modern serta sudah diperhatikan semua aspek kenyamanan dan keamanannya. Memudahkan kita saat ini dalam hal berpergian jauh. Bahkan tiket pesawat saat ini sudah bisa dipesan lewat internet berkat kemajuan dari teknologi ini. Selanjutnya, peran teknologi juga tidak kalah pentingnya di dalam pemerintahan. Saat ini pemerintahan sudah menggunakan teknologi sebagai pengolah data-data penting penduduk, administrasi di dalam kenegaraan, perencanaan kegiatan negara, dan lain sebagainya. Dari pembahasan peran penting teknologi di atas, dapat disimpulkan bahwasanya banyak sekali manfaat dan peran penting teknologi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang sudah maju saat ini, dan bahkan kita juga bisa menciptakan teknologi baru yang dapat berguna ke depannya. Kemudian kita akan membahas apa sih pengaruh teknologi pada kebudayaan, dan akan saya sebutkan beberapa poin yang penting, yaitu komunikasi. Dari yang kita tahu, komunikasi pada kebudayaan, seperti yang kita lihat, pada saat dulu masyarakat Indonesia dalam melakukan komunikasi jarak jauh, masyarakat Indonesia melakukannya lewat surat menyurat. Namun dengan adanya kemajuan teknologi telah mengubah kebudayaan di masyarakat dalam hal menjalin komunikasi. Seperti yang kita lihat, bahwa masyarakat sudah terbiasa menjalin komunikasi lewat email, ataupun lewat media sosial lain seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, lain sebagainya. Perubahan kebudayaan ini membawa dampak positif untuk masyarakat karena bisa menjalin komunikasi tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Tidak terlepas dari dampak positif tersebut yang saya sebutkan di awal, pengaruh teknologi pada budaya juga memiliki dampak negatif. Salah satunya, teknologi membuat mereka menyepelekan komunikasi secara langsung atau tatap muka. Dengan adanya teknologi, mereka menghabiskan banyak waktu dengan gadget atau handphone mereka masing-masing atau sebagainya yang bisa menjauhkan mereka dari orang-orang sekitar lingkungan mereka sendiri. Dan selanjutnya yaitu berbahasa. Gaya berbahasa mereka pun juga ikut berubah seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satunya penggunaan bahasa asing, yang mana masyarakat saat ini sedang mengikuti tren bahasa asing dengan mencampurkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Bukan berarti itu adalah sesuatu yang salah jika mereka tetap menjaga bahasa daerah dan juga bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Serta dengan pengaruhnya kemajuan teknologi pada kebudayaan di atas, menjadikan kita untuk tetap memegang teguh kebudayaan asli di Indonesia, serta tidak mudah terpengaruh dengan kebudayaan asing, meskipun peran positif teknologi saat ini sangatlah penting, tetap tetap perlu diperhatikan bahwa pengaruh dari dampak negatif teknologi saat ini supaya Indonesia menjadi negara yang tetap bersatu dan maju ke depannya. Sekian dari saya lanjutkan pada teman saya Andrew. Ya, persilakan.
Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu perilaku dan kemajuan teknologi akan disampaikan oleh rekan kami Sadam Fitrah. Kepada Sadam dipersilakan. Terima kasih. Seperti yang teman saya sebutkan sebelumnya, teknologi sudah ada sejak zaman dahulu. Contohnya ada di bidang informasi. Pada zaman dahulu, masyarakat mengirim informasi biasanya melalui omongan langsung dari mulut ke mulut ataupun menggunakan surat. Nah, zaman sekarang, kemajuan teknologi pun sangat berkembang pesat. Seperti berkomunikasi melalui bisa langsung melalui telepon ataupun SMS ataupun email. Nah, perkembangan teknologi ini tidak lepas dari perilaku masyarakat yang ada saat ini. Perilaku itu pun sangat berpengaruh dalam kemajuan teknologi itu. Contohnya perilaku masyarakat sebelum teknologi itu maju. Perilaku masyarakat pun apa? Biasanya lebih memiliki sikap gotong royong, sikap sosial tinggi, saling menolong. Tapi kemampuan teknologi pun mengubah perilaku masyarakat saat ini. Perilaku masyarakat saat ini pun bervariasi sejak perkembangan teknologi. Kadang semakin banyak masyarakat yang berperilaku individualisme, egoisme, plagiarisme karena perkembangan teknologi ini membuat masyarakat lebih fokus terhadap diri sendiri karena bisa menemukan semuanya melalui internet ataupun itu. Tetapi di luar efek negatif dari perilaku masyarakat, banyak juga dari perilaku positif yang dapat kita temukan dari perkembangan teknologi. Contohnya, orang masyarakat saling berlomba untuk menemukan persaingan sehat untuk menemukan teknologi yang baru, saling menolong walaupun hanya sebatas informasi dari internet. Itu mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sadam Fitra. Untuk materi selanjutnya tentang role of science dan teknologi akan disampaikan oleh rekan kami Haikal Dika Septiano. Kepada Haikal dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan role of science and technology. Sains dan teknologi menciptakan cara pemahaman yang baru. Pengetahuan ilmiah memungkinkan kita untuk membuat pengamatan baru tentang dunia, membangun lebih banyak pengetahuan ilmiah dan teknis, dan membangun teknologi baru. Sains dan teknologi membuat kita berpikir secara berbeda, merasa berbeda, dan bahkan bermimpi secara berbeda. Peningkatan peran ilmu pengetahuan dan teknologi tergantung pada penerapan kebijakan dan kegiatan yang tepat setidaknya pada 4 bidang. Pengembangan sumber daya manusia, permintaan akan pengetahuan di sektor swasta, dukungan publik terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, dan akses ke teknologi informasi dan komunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Andrew. Baiklah, sekian dari kami kelompok 2 tentang materi teknologi dan sumber teknologi. Mohon maaf kami ucapkan jika ada kesalahan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.